Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Halo teman-teman, teman-teman tahu gak sih apa itu baris dan deret aritmatika? Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai baris aritmatika. Baris aritmatika adalah urutan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap antar dua suku yang berurutan. Yang memiliki arti setiap bilangan berikutnya diperoleh dengan menambahkan atau mengurangkan bilangan yang sama dari bilangan sebelumnya. Selisih tetap ini juga disebut dengan B atau beda. Teman-teman juga tahu nggak sih apa saja ciri-ciri dari baris aritmatika? Nah, ciri-cirinya sendiri yaitu yang pertama, terdiri dari suku-suku yang berurutan. Dua, selisih antar dua suku yang berdekatan selalu sama. Rumus dari baris aritmatika sendiri yaitu UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B, yang memiliki keterangan UN sama dengan suku ke N, A merupakan suku pertama, B beda, serta N merupakan nomor sukunya. Dan kami juga memiliki contoh soal yang akan kami jelaskan sekarang ini. Berikut contoh soal baris aritmatika. Yang pertama, diketahui suku ke-8 adalah 18 dengan beda 2 dan suku pertamanya adalah 2. Maka tentukan suku ke-12. Diketahui A sama dengan 2 dan B sama dengan 2. Yang ditanya U12. U12 sama dengan 2 ditambah 12 kurang 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 11 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 22, maka hasilnya adalah 24. Soal kedua, diketahui suku keempat adalah 17 dan suku ketujuh adalah 29. Berapakah suku ke-25? Diketahui U4 sama dengan 17, U7 sama dengan 29. Maka A tambah 3B sama dengan 17, A tambah 6B sama dengan 29, dikurang menghasilkan min 3B sama dengan min 12, B sama dengan 4. Jadi B sama dengan 4, maka U25 sama dengan U7 ditambah 25 dikurang 7 dikali 4. U25 sama dengan 29 ditambah 18 dikali 4. U25 sama dengan 29 ditambah 72 dan menghasilkan 101. Setelah kita mengetahui baris aritmatika, selanjutnya kita masuk ke dalam baris geometri. Baris geometri adalah barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengkalikan suku sebelumnya dengan bilangan tetap yang disebut rasio ataupun R. Nah, ciri utamanya adalah perbandingan antar suku selalu sama. Nilai suku bisa membesar atau mengkecil. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah nomor suku. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Soal pertama, diketahui suku ketiga adalah 12, sedangkan suku pertamanya adalah 3, dan rasionya 2. Tentukanlah suku ke-8. Diketahui A sama dengan 3, R sama dengan 2, yang ditanya U ke-8. U ke-8 sama dengan 3 kali 2 pangkat 8 kurang 1, U ke-8 sama dengan 3 kali 2 pangkat 7, U ke-8 sama dengan 3 kali 128 sama dengan 384. Soal kedua, jumlah bakteri di sebuah laboratorium mula-mula 500. Setiap jam jumlah bakteri menjadi 3 kali lipat. Berapakah jumlah bakteri setelah 6 jam? Diketahui A sama dengan 500, R sama dengan 3, yang ditanya U ke-6. U ke-6 sama dengan 500 kali 3 pangkat 6 kurang 1, U ke-6 sama dengan 500 kali 3 pangkat 5, U ke-6 sama dengan 500 kali 243 sama dengan 111.500. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika, disimbolkan sebagai SN. Nah, sebenarnya deret aritmatika ini hampir sama dengan barisan aritmatika, hanya berbeda tanda saja. Misalnya, 2,5,8,11 adalah contoh barisan. Sedangkan 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 adalah deret.
Rumus dari deret aritmatika itu sendiri adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B, atau Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Sekian penjelasan mengenai deret aritmatika. Sekarang kita akan membahas contoh soalnya supaya teman-teman lebih mengerti. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal deret aritmatika. Yang pertama, diketahui suku pertama 5, bedanya 4, dan banyak suku adalah 20. Maka tentukan seluruh suku deret tersebut. Penyelesaian, S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 dikali 5 ditambah 20 dikurang 1 dikali 4. S20 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 76. Maka S20 sama dengan 10 dikali 86, S20 sama dengan 860. Contoh soal yang kedua, seorang pedagang menabung keuntungan secara teratur. Di hari pertama ia menabung sebesar 10.000, setiap hari berikutnya bertambah 5.000. Berapa total tabungan selama 15 hari? Maka penyelesaian pertama kali yaitu diketahui suku pertama atau A-nya adalah 10.000, bedanya atau B adalah 5.000. Ditanya S ke 15. S15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 dikali 10.000 ditambah 14 dikali 5.000. S15 sama dengan 7,5 dikali 20.000 ditambah 70.000. S15 sama dengan 7,5 dikali 90.000. Maka S15 sama dengan 675.000. Sekian penjelasan atau pembahasan kita mengenai soal deret aritmatika. Terima kasih. Halo semuanya. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke dalam materi kita yang keempat, yaitu deret geometri. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu ya apa pengertian dari deret geometri. Nah, jadi deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan geometri. Nah, sedangkan barisan geometri sendiri adalah barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan bilangan tetap atau yang biasa disebut dengan rasio. Nah, jadi kalau misalnya di dalam barisan itu kan dia namanya beda, sedangkan kalau di dalam deretan itu dia namanya rasio. Nah, jadi itulah yang membedakan barisan dan deret. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumusnya. Jadi di sini ada pembagian dari rumus deret ini. Nah, jadi ketika kita menemukan soal dengan rasio yang lebih dari 1, maka kita akan menggunakan Sn sama dengan A dikali dengan R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Nah, itu untuk R yang di atas 1 ya, atau rasio yang lebih dari 1. Nah, jadi ketika rasionya di bawah 1 atau kurang dari 1, maka kita akan menggunakan Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Nah, jadi begitulah rumus yang akan kita gunakan di dalam deret geometri ini ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya. Oke, jadi di sini ada satu soal ya. Suatu bakteri membelah diri menjadi 3 bakteri setiap 1 jam. Pada awalnya terdapat 1 bakteri. Tentukan jumlah bakteri setelah 6 jam. Nah, penyelesaian yang harus kita lakukan yang pertama-tama yaitu apa yang kita ketahui di dalam soal tersebut. Nah, yang kita ketahui yang pertama A atau jumlah bakteri awal. Itu tadi disebut bahwa jumlah awalnya itu yaitu 1. Sedangkan rasionya itu adalah 3, yang dimana setiap 1 jam bakteri akan membelah diri menjadi 3 bagian. Maka rasionya itu adalah 3. Nah, untuk suku yang ditanya itu atau suku kapan jumlah bakteri yang ditanya itu adalah 6. Maka N-nya itu sama dengan 6. Nah, jadi di sini kan rasionya 3. Maka rumus yang kita gunakan itu adalah rumus dengan rasio yang di atas 1, dengan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, sekarang kita masukkanlah ke dalam rumusnya nih. Ya, rumusnya tadi kan Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Sekarang kita masukkan. A-nya tadi kan ada 1, rasionya 3. Lalu pangkatnya itu atau N-nya itu adalah 6 dikurang dengan 1 dibagi dengan rasionya yaitu 3 dikurang 1. Nah, sekarang
kita jumlahkanlah semuanya. S6 sama dengan A-nya tadi 1, lalu 3 pangkat 6 itu sama dengan 729 dikurang dengan 1, lalu dibagi dengan 3 dikurang 1. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkanlah. 729 dikurang 1 itu sama dengan 728, dibagi dengan 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Maka 728 sama dengan 728 dibagi 2 itu sama dengan 364. Nah, jadi seperti itulah kira-kira contoh soal yang bisa saya berikan. Itu kolamnya tunjuk. Gini, aku gini. Belum. Mana kuncinya? Bukan. Udah segitu lah itu. Nanti gak ada yang like loh, Gona. Apa itu baris dan deret aritmatika? Apalagi bilang? Apalagi? Ya, landscape. Buat stiker bodoh banget. End of flashback.